warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran baru 2020-2021 di Madrasah Aliyah Negeri Kota Sikawan. Baik, adik-adik yang saya banggakan, tentunya setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin berpesan tentang sunnah. Nah, ini dulu waktu dari SD sampai SMP kita belajar sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, sekarang sudah masuk di madrasah aliyah, adik-adik semuanya sudah masuk di madrasah aliyah, yaitu sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Jadi kita harus belajar dan mengerjakan perintah Nabi Muhammad SAW. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara hitung-hitungan kita dalam rangka memperbanyak amal soleh kita. Sebab kenapa? Dari sisi amal soleh ini kita bisa juga belajar kepada dari kehidupan tentang hitung-hitungan, yaitu pahala. Pahala itu adalah bukannya bentuk 1 sampai 100, tapi pahala itu dibalas kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan dengan judul materi pada hari ini, yaitu menjadi juragan di usia pelajar, tentunya saya ingin mengenalkan diri dulu kepada adik-adik. Mungkin ada yang belum kenal ataupun pernah lihat gitu kan, ataupun sering lihat nonton di TV-TV, tapi saya belum masuk TV, adik-adik ya. Baik, nama saya Zikriyadi, pernah sekolah di SD, pernah sekolah di SMP, pernah sekolah di SMA, dan alhamdulillah selesai sarjana dan sekarang melanjutkan di pasca sarjana, masih kuliah, jadi masih belajar kita sama-sama adik-adik. Terus dalam materi ini tentunya apa basic narasumber nih? Nah, basic narasumber menyampaikan materi tentang wirausaha ataupun tentang juragan itu ataupun motivasi kita untuk menjadi bos ya di usia pelajar, menjadi miliarder, yaitu cita-cita ya. Tapi kalau di usia pelajar ini minimal lah menjadi jutawan di usia pelajar ya. Paling tidak kita sudah punya duit di usia pelajar. Nah, background narasumber ini perkenalkan saya Zikriyadi. Ada usahanya yaitu percetakan ataupun di penerbit, memimpin pimpinan cabang yaitu di Kalimantan Barat, itu di penerbit Kalimantan Barat. Mengapa saya harus mengambil cabang penerbit di Kalimantan Barat khususnya? Jadi kita bisa buka cabang karena kita sudah ada pengalaman untuk berwirausaha. Terus juragan apa lagi nih narasumber? Narasumber bahkan saya punya pengalaman dan sampai hari ini menjadi IO-nya Mitra Kementerian Pemuda Olahraga khususnya di Singkawang di bidang distribusi kegiatan. Selanjutnya ada usaha sebagai travel umroh di Singkawang. Baik, selanjutnya adik-adik yang saya banggakan, sebelum menyampaikan materi tentang berwirausaha ini, saya ingin mengajak memohon doa ya, tentunya mengajak kita berdoa, mengajak adik-adik memaksimalkan niat dalam menghadapi dunia baru, kehidupan baru ya, tentunya mulai dari SMP kemarin yang biasanya mungkin
dihantar oleh orang tuanya ke sekolah, mungkin sudah SMA atau di usia remaja ini, pelajar ini, kita sudah datang sendiri, pergi sendiri. Mungkin orang tua kita pernah berjanji nanti masuk madrasah dibelikan kendaraan, masuk madrasah aliyah dibelikan HP. Nah, itu harus kita kaca diri kita ya, kita kaca diri kita pasang niat kita punya fasilitas ini untuk apa? Nah, tentunya kita berniat dan berdoa kepada Allah SWT. Nah, ini salah satu sedikit ya ungkapan doa yang harus kita panjatkan sewaktu-waktu kita berdoa kepada Allah SWT untuk memulai menjadi wirausaha, memulai jadi orang yang sudah nyaman, ingin hidupnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Doanya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketegaran dalam menghadapi permasalahan dan memohon agar Engkau berkenan memberikan petunjuk. Aku memohon kepadamu agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Aku memohon kepadamu agar giat beribadah kepadamu. Aku memohon kepadamu hati yang bersih dan lisan yang jujur. Aku memohon kepadamu kebaikan yang Engkau ketahui. Aku memohon kepadamu curahan ampunan dari segala dosa Engkau ketahui, dan karena yang Engkau lah yang maha mengetahui segala gaib. Nah, ini adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, permintaan kita kepada Allah agar kita selalu dalam jalannya ya, selalu dalam ridhonya, itu harapannya. Minta jujur, minta mensyukuri nikmat kepada Allah, minta tambah ibadah kepada Allah. Karena di usia remaja ini, di usia madrasah ini sudah banyak tantangan yang akan kita hadapi di era sekarang ini. Adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, sebelum masuk ke dunia entrepreneur atau sebelum masuk ke materi wirausaha, izinkan saya menyampaikan benteng-bentengnya dulu ini, menyampaikan persiapan bekal-bekal sebelum menjadi jutawan, sebelum mempunyai uang sendiri gitu ya. Adik-adik, tujuan kita menjadi pelajar itu ataupun tujuan kita bersekolah ini sudah memang tugas orang tua kita. Nah, orang tua kita adalah penyebab kita lahir di dunia, dan gurulah penyebab kita sukses dunia akhiratnya. Jadi adik-adik yang saya banggakan, ini adalah materi ya, mohon disimak di rumah dengan baik materi ini. Nah, inilah bisa salah satu menjadi penyebab kita mungkin ilmu yang bermanfaat. Belajar, tugas kita yaitu sebagai pelajar, pertama bentengnya mencari ilmu yang bermanfaat. Kedua, belajar menghargai dan menghormati guru. Nah, ini benteng paling utama. Kalau sudah punya duit, sudah punya penghasilan, sudah punya kerjaan, itu akan gampang nih bergeser. Kalau niatnya sudah tidak baik ya, misal sudah punya penghasilan sendiri, sudah kalau tidak siap dengan benteng menghargai ini, akan bisa melawan orang tua, tidak menghargai guru, dan lain sebagainya. Karena ini akan berefek. Kalau sudah punya pengusaha, punya penghasilan, nanti gurunya diremeh-remehkan, teman-temannya diremeh-remehkan, dan lain sebagainya. Tentunya nanti menjadi alasan, Pak, Ustadz, Bu Guru sibuk, banyak jualan, banyak diantar, itu dan lain sebagainya. Terus menghargai teman-teman, dan yang paling penting sebagai seorang pelajar ini belajar mengatur waktu. Nah, ini yang harus kita khususkan, tulis ya, paling kita ingat, karena banyak waktu kita yang tersisa sebagai seorang pelajar. Banyak waktu habis di game online mungkin. Semoga adik-adik peserta didik madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang ini tidak habis waktunya dengan game online. Belajar menahan hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini kita semuanya belajar nih dari bulan puasa ya, belajar menahan hawa nafsu. Ini harus siap benteng kita apabila sudah menjadi pengusaha, apabila sudah punya penghasilan sendiri. Nah, ini hawa nafsu harus kita tahan ya, kita timbang, dan mana yang efektif dan produktif. Jujur. Nah,
Rasulullah ini sudah mencontohkan ya. Rasulullah sudah mencontohkan kuncinya memang mau jadi pengusaha, mau jadi pemimpin, mau jadi siapapun dia, ya modal utama yaitu jujur. Nah, yang terakhir pelajar, tugas pelajar ini kita harus tahu ya. So, kalau benteng kita harus kuat, yaitu belajar mentaati peraturan. Dalam koridor agama sudah kita dikasih informasi tentang belajar mentaati, dan di sekolah itu ada banyak peraturan dan kita harus siap seperti itu. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, berwirausaha di usia nyaman. Kita berwirausaha di usia nyaman ini memang agak berat adik-adik semuanya, tapi itu beratnya bukan karena beratnya melihat potensi, bukan beratnya melihat apa yang ingin dijual ataupun apa yang pengen usaha apa dan lain sebagainya. Beratnya karena kita mau bangkit dari kemalasan, bangkit dari nyaman gitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dari rumah, sudah dihantar ke sekolah, terus dari tidur disuruh tidur karena sering mungkin ya disuruh tidur itu kebanyakan sering nonton, sering main HP seperti itu. Udah disuruh semuanya, udah nyaman. Makan disuruh makan. Nah, ini berwirausaha beratnya di situ, adik-adik. Terus meskipun mungkin kita tidak penting, jangan abaikan wirausaha itu dalam diri kita ya. Jangan sampai abaikan, dicuekkan. Kawan saya berjualan, jadi pembeli aja. Seperti itu. Jangan abaikan seperti itu. Terus ada teman kita yang pagi-pagi sudah ngantar kue, baru berangkat sekolah. Ada teman kita ngambil upah antar siapa, antar barang apa, baru berangkat sekolah. Nah, itu yang berat di kondisi seperti kita kondisi nyaman. Nah, mudah-mudahan kita bisa menggali potensi itu dalam diri kita. Baik adik-adik yang saya banggakan, bisnis dan kerja sampingan. Nah, bisnis dan kerja sampingan nantinya dalam jiwa entrepreneur ataupun dalam jiwa berwirausaha, menggali potensi diri kita berwirausaha itu, kita harus membedakan mana mau bisnis kah atau mau kerja sampingan. Salah satunya mau bisnis, ya kita fokus pengennya mau jualan kue ke sekolah, itu bisnis ya. Hari ini jual kue apa dulu, misal kue A, terus besoknya mau ditambah lagi kue C, kue B dan lain sebagainya. Kue A, B, C dan sebagainya. Kita tambah lagi. Oh, dari awalnya rasa buah, terus rasa daging dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bisnis. Jadi kita ada fokus untuk mengembangkan suatu usaha. Setelah bisnis itu fokus ya adik-adik. Kalau usaha sampingan itu yaitu seperti orang jual pulsa di rumah. Ya mohon maaf ya, walaupun saldonya banyak pelanggan dan lain sebagainya, itu usaha sampingan karena dia bisa ngantor dan lain sebagainya. Walaupun saldo keuntungannya banyak, itu usaha sampingan karena tidak ada perkembangan. Nah, kalau ada orang beli pulsa, jalanlah dia. Kalau tidak ada, ya nyantailah dia, seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik, dalam berwirausaha di usia nyaman ini memang tujuan utamanya itu mempelajari ilmu bisnis, ilmu pemasaran, ataupun mencari motivasi yang dapat menginspirasi kita dalam berwirausaha. Nah, itu agak berat. Yang biasanya kita nyamannya nonton film, dan akhirnya kita beralih ke YouTube motivasi pengusaha, dan beralih bagaimana berjualan dan lain sebagainya. Nah, itu agak berat ya. Itu berwirausaha di masa nyaman seperti itu. Maksudnya di masa nyaman ini di usia pelajar adik-adik. Beri masa nyaman ini di usia kita yang memang harusnya sekolah aja itu nyaman. Tapi kalau nggak belajar bisnis, ya kita keluar dari zona nyaman, harus mikir ada tambahan. Yang keenam, mengejar menjadi pengusaha di usia pelajar ini, yaitu bukan oriented duit bukan. Kalaupun seandainya kita
banyak penghasilan, banyak orderan, nah itu menyusul tuh dari pengembangan ilmu yang kita dapatkan. Nah, tujuan yang paling utama dalam berwirausaha di usia pelajar ini atau menjadi juragan di usia pelajar ini adalah mengejar ilmu ataupun mencari pengalaman. Itu dua hal yang paling penting. Kita dapat ilmunya, dapat pengalaman. Nah, ilmunya seperti apa? Kita dapat sharing ya, ilmunya sharing dari usaha-usaha yang ada di lingkungan kita. Terus pengalaman yang paling pentingnya dari siapa? Kita melihat orang ataupun saudara ataupun teman-teman kita, orang tuanya yang sukses. Nah, kita jangan melihat dia punya mobil A, punya rumah bagus, dan melihat dari sekarang. Tapi kita harus cari ilmunya, bagaimana bisa seperti ini. Ternyata pengalaman-pengalaman itu yang paling penting buat menjadi catatan kita. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa ta'aruf ini memang materi menjadi entrepreneur, menjadi juragan di usia pelajar ini tidak ada tanya jawab ya. Kalau seandainya tanya jawab ya, kita bertatap muka langsung, kita enak nanti untuk mengembangkan pikiran-pikiran dari apa yang ingin kita gali di lingkungan kita. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggali potensi menjadi juragan, menggali potensi apakah aku layak menjadi bos nih, contohnya seperti apakah aku layak menjadi menjadi direktur usaha ataupun pengembangan usaha-usaha lainnya, ataupun cocoknya aku ini layaknya jadi polisi, tentara dan lain sebagainya. Itu memang sudah keharusan ya, cita-cita kita dari dulu ya. Tapi dia akan berubah ketika kita tamat SMA, tamat madrasah. Ketika nilai kita, lingkungan kita akan berubah. Yang dulu SD, SMP pengen jadi polisi, nah yang sekarang sudah tamat sekolah pengen jadi perawat dan lain sebagainya, ataupun pengen jadi pengusaha, cari kerja dulu, ataupun dan jadi ilmuwan lah, seperti itu. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggali potensi menjadi juragan itu pertama yang memang penting kita ketahui dalam diri kita itu, kita pengalaman. Hampir semua bos-bos besar itu dia memulai usaha itu dari karyawan ya, ataupun dari muli, ataupun dari suka bantu-bantu. Nah, bagaimana kita di usia pelajar ini untuk menggali potensi menjadi juragan ya? Sedangkan kalau mau kerja tokoh kan ada ininya, ada jamnya. Mau kerja, mau jadi kuli apapun, ada jam kerjanya. Di usia pelajar tidak bisa. Nah, ini salah satunya kita hanya cukup menawarkan saja, karena tujuan utama untuk mencari ilmu dan pengalaman. Nah, karena kita pulang sekolah jam 7 sampai jam 3 misal ya, itu ada waktu tuh istirahat, terus ada waktu sedikit lah malam habis maghrib mungkin ya sampai isya, ataupun habis isya sampai jam 10 ya kalau kuat. Ataupun kita ambil waktu libur, tawarkan diri kita. Sabtu Minggu ya, Sabtu Ahad itu kita tawarkan diri kita, boleh enggak saya bantu jualan atau jaga warung, boleh enggak saya jadi ya cuci piring lah, terserah lah mau dibayar berapa untuk cari-cari jajan tambahan, seperti itu, untuk menggali potensi kita menjadi wirausaha. Ada, kadang-kadang itu ada. Salah satunya saya di tempat usaha ya, teman-teman mahasiswa yang kita ajak dulu, dia bantu-bantu minimal cari untuk buat jajan lah, cari nasi bungkus lah, minimal seperti itu. Nah, jadi senang. Akhirnya dia usaha, bantu ikat ini, bantu itu, akhirnya muncul ini harganya berapa, kalau dijual berapa, itu muncul mood usaha, mood cari duit misalnya gitu. Nah, itu harus digali potensi itu. Kalau tidak digali, sudah enak di rumah, tidak akan dapat jiwa usahanya. Nah, gali. Waktunya kita banyak nih, waktu Sabtu Ahad banyak libur gitu kan. Nah, itu untuk menggali potensi wirausaha di situ.
minimal kita tanya teman kita, kan ada teman kita yang berjualan, jualan apa boleh lah, aku bantu dan lain sebagainya. Itu terus selanjutnya membuka usaha agen, itu membuka usaha agen ulang itu maksudnya. Ya, buka usaha agen kalau ada teman kita produksi barang, jual air, dah boleh nggak nyetok di rumah saya, misal 10, misal jual air galon, boleh nggak nyetok 10 galon untuk jual, menawarkan ke tetangga-tetangga lah, untuk 10 rumah. Nah begitu, itu untuk dalam rangka menggali potensi jiwa usaha. Abaikan keuntungan 1000 perak, 2000 perak kalau dibanding dengan keringat dan tenaga kita, abaikan, karena kita hanya belajar dan cari pengalaman, ya, cari pengalaman. Nanti fokusnya ke bisnis sambil berjalan, ya. Dan ketiga, salah satu contoh menggali potensi menjadi entrepreneur itu nyangkau dan online, ini nyangkau online. Jangan sampai di usia pelajar ini sibuknya fitnah online gitu kan, ngeser-ngeser hoax gitu kan. Nah, nyangkau online ini banyak jualan-jualan teman kita, kita cantumkan nomor HP dan lain sebagainya. Terus adik-adik bangun dari tidur siang. Nah, ini bangun dari tidur siang ini maksudnya jangan kesiangan, habis subuh itu tidur lagi gitu kan, kesiangan seperti itu. Kita sudah nyaman dan jangan sampai kita nanti tidak bisa ngapa-ngapain dalam keadaan yang betul-betul sangat kita perlukan. Kita di usia sekolah nanti ini suatu saat kita merantau, kuliah di luar negeri, di kuliah di luar daerah. Nah itu harus kita persiapkan diri kita, mental kita untuk berwirausaha. Nanti itu muncul di diri kita. Nikmati hasil-hasil usaha. Kapan adik-adik yang dimuliakan Allah untuk menikmati hasil-hasil usaha ini? Nah, jangan sampai benteng menjadi pelajar itu tadi saya sudah sampaikan dan bisa menjadi catatan. Jangan sampai hasil usaha-usaha kita itu untuk menjadi kesombongan kita. Penghasilan lah 1 juta per bulan, misal beli HP baru, penghasilan lah ditabung sampai naik kelas 2 madrasah bisa beli motor baru, penghasilan sendiri. Bukan seperti itu untuk menikmati hasil usaha. Menikmati hasil usaha itu kapan? Nah, ketika kita benar-benar sudah fokus kepada usaha bisnis kita. Nanti ada tuh kita jadi direktur, gajinya sekian, jual ini dan sekian. Nah, tidak, uang ini kita simpan, nikmati hasil usaha di usia pelajar ini bekal untuk masa depan. Contoh dari usaha di usia pelajar ini untuk nambah-nambahin mau kuliah dan lain sebagainya, ataupun ya bisa bantu orang tua, ataupun itu bantu orang tua dalam keperluan ekonomi. Itu untuk nikmati usahanya, bukan untuk beli barang-barang yang untuk kita mengumbar kesuksesan kita, seperti itu. Adik-adik yang dimuliakan Allah, ini yang paling penting, jangan sampai kita berhutang ya, menjadi entrepreneur, usaha. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah usia SMA sudah dapat ilmu berhutang. Oh, ternyata orang-orang yang berhasil sukses dalam dagangnya itu, bangkrut, yang memang terjerat hutang. Nah, salah satunya utang angsuran ataupun pinjaman dalam kategori tanda petik tidak berkomitmen untuk membayar. Nah, pentingnya maka jiwa-jiwa jujur itu dalam berusaha, komitmen itu penting. Nah, harus dihindari berhutang sekecil apapun. Jadi kita memang berbuat dari awal, ya, dari awal. Jangan biasa. Kalaupun ada orang tua kita, kecuali orang tua sangat mendukung kita berusaha, mendukung, nah dikasih modal, boleh kasih modal, nanti kita berusaha dan komit kepada diri kita untuk mengembalikan. Itu sudah satu menggali potensi kita untuk menjadi bos besar, bahasa saya nih. Nah, kalau sudah dikasih modal 500.000 tapi kita tidak ada niat untuk mengembalikannya, itu belum masuk ke jiwa pengusaha. Itu namanya mau gratisan semuanya ya. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, siapa saja orang-orang yang bahagia, yang dekat dengan diri kita apabila kita sukses. Nah, kita kalau kita punya uang banyak, kita bisa bersedekah.
uang banyak bisa beli mobil dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Punya uang banyak nantinya kita bisa beli rumah, bisa bikin pondok pesantren dan sebagaimana mestinya orang-orang yang sudah sukses. Itu sudah menjadi mimpi dan catatan kita bila kita nanti ke depan ingin seperti apa. Mulai sekarang catat ya, mulai sekarang kita catat cita-cita kita. Suatu saat 5 tahun, 10 tahun akan datang, satu persatu itu catatan itu akan terkabulkan oleh Allah sesuai kemampuan kita ya. Nah, jadi gali potensi berwirausaha itu dalam diri kita. Adik-adik, terakhir menjadi Zero to Hero Juragan. Nah, Zero to Hero Juragan ini adalah di usia pelajar. Zero to Hero Juragan ini dari nol kita mulai, dari nolnya kita nyangkau, dari nol kita ambil jasa dari orang lain. Nah, usaha apa di musim COVID-19 ini yang paling bisa kita dapatkan? Salah satunya kita ambil produk jasa di musim COVID-19. Di banyak orang memerlukan jasa kita ya. Terus ambil ambil antar jemput barang, itu usaha-usaha yang akan mudah. Nah, baik adik-adik, hanya singkat ya dalam kesempatan ini menyampaikan materi kewirausahaan. Itu kita banyak sharing nantinya, dan saya siap bersharing ya dengan adik-adik semuanya di rumah jika ingin belajar berwirausaha, ingin sharing di dunia usaha. Insya Allah saya siap membina lah bahasanya, saya siap mengasihkan ilmu, sharingnya dengan adik-adik bagaimana usaha nol, bagaimana bisa sukses, bagaimana ngatur uang, seperti itu. Alamat kantor saya usaha di Jalan Padat Karya, Jalan Tani ya. Nomor HP-nya nanti kita sebutkan, catat ya pelan-pelan. 08 52 45950 133 di WA ya, di WA nama Zikriadi. Nah, insya Allah kita bisa sharing, ataupun nanti kita bisa buat lingkaran-lingkaran kecil untuk bagaimana memanfaatkan bagaimana memotivasi, bagaimana mewujudkan, menggali potensi menjadi wirausaha. Banyak ya, apalagi memang musibah ini membawa hikmah, salah satunya di bidang usaha. Ini masker ini ya, salah satunya nih, jualan masker ya, ini salah satu hikmah ya, hikmah dari COVID-19. Masker laku laris manis. Terus bidang jasa, gunting rambut, siap ke rumah. Terus selain dari gunting rambut, dan kita bisa bantu orang belanja, siap antar, seperti itu. Dan itu paling kuncinya memang pertama dari orangnya itu, SDM itu jujur yang pertama. Kalau sudah jujur, itu modal yang paling mahal. Nah, insya Allah banyak orang-orang, kisah-kisah sukses ya, orang yang jujur mulai dari nol bisa berangkat menjadi pengusaha-pengusaha sukses, bisa menghantarkan dari kemiskinan, bisa menjadi baik ya ke kehidupan ekonominya. Demikian adik-adik dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, dan kita berdoa kepada Allah semoga diangkat segera COVID-19 ini, kita bisa bersilaturahmi nanti bertatap muka di Madrasah Aliyah Negeri Kota Sikampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.